wabarakatuh. Saya Nur Elisa. Saya Rosita Pramunitasari. Dan saya Rizky Debriana. Dalam menjalankan fungsi intermediari, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Nasabah pendanaan meminjamkan dananya kepada bank. Bank meminjamkan dana tersebut kepada nasabah pinjaman. Bunga tabungan sudah ditetapkan di awal, sehingga sekalipun bank mengalami kerugian, tetap harus membayar bunga kepada nasabah. Demikian juga dengan nasabah pinjaman, wajib membayar bunga atau angsuran sekalipun sedang mengalami kerugian usaha. Nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad, wadiah atau titipan umum, atau mudharabah atau investasi. Bank memanfaatkan dana ini untuk melakukan pembiayaan bagi hasil, sewa, atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Bagi hasil dari nasabah pembiayaan disesuaikan dengan kondisi usahanya. Tidak ada yang bersifat zalim. Nasabah yang memiliki kelebihan uang menabung. Uang tabungan ini digunakan bank untuk membiayai nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Contohnya, Arman yang hendak meminta bantuan bank untuk membiayai pembelian rumahnya. Arman dan bank menjalin kesepakatan dalam bentuk pesanan barang dan janji beli. Bank membeli rumah yang diinginkan Arman dari pihak ketiga atau developer. Setelah itu, bank menjual rumah tersebut kepada Arman dengan keuntungan, di mana harga beli disampaikan bank dan harga jual serta jangka waktu angsuran disepakati antara bank dan Arman. Kemudian, Arman membayar angsuran kepada bank. Dengan begitu, bank mendapatkan keuntungan dan dibagikan kepada nasabah pendanaan sesuai nisbah yang disepakati di awal. Regulator yang mengawasi bank syariah. Sistem perbankan syariah memungkinkan nasabah mendapat pelayanan perbankan yang sesuai dengan tuntutan syariah. Pembahasan A. Perjanjian perikatan dalam hukum Islam. Perjanjian perikatan dalam hukum Islam, Anwar memberikan definisi sebagai terisinya jima seseorang atau suatu pihak dengan suatu pihak yang wajib ditunaikan kepada orang atau pihak lain. Sedangkan Arjarko melihatnya sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan menuntut hukum syara atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain. Teori ini akan memudahkan lintas kegiatan bisnis modern karena yang menjadi fokus utama dalam perikatan adalah bukanlah subjek perikatan akan tetapi objek perikatan sehingga penggantian subjek atau pemindahan hak perikatan dari suatu subjek ke subjek lain dapat dilakukan dengan mudah. Setelah itu, kebalikan dari teori perikatan objektif adalah teori perikatan subjektif, yaitu teori yang lebih banyak melihat dari segi hubungan antara subjek perikatan, yaitu debitur dan kreditur. Perlu diperhatikan ulama hukum Islam tidak membuat suatu teori umum tentang perikatan dan menghimpunnya dalam suatu tempat kemudian diberikan nama perikatan. B. Akad dalam hukum Islam. Akad secara syar'i adalah keterikatan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, yang melahirkan implikasi akad sesuai dengan konteks. Definisi ini menegaskan bahwa adanya ijab dan qabul saja belum cukup karena ijab dan qabul tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan bentuk yang disyariatkan. Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala yang diinginkan orang untuk dilakukan, baik itu yang muncul karena kehendak sendiri seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain.
Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama, perkataan yang bersifat akad, yaitu kesepakatan dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Kedua, perkataan yang tidak mengandung unsur akad, yaitu perkataan sepihak seperti wakaf dan hibah. C. Unsur dan klasifikasi akad. Di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur pembentuk tersebut yang terdiri dari rukun dan syarat. Unsur-unsur yang membentuk akad yaitu 1. Al-Qidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad. 2. Mahalul akad, yaitu objek akad atau sesuatu yang hendak diakadkan. 3. Sigat akad, yaitu pernyataan kalimat akad berupa ijab dan qabul. Syarat-syarat adanya akad meliputi 7 macam, yaitu 1. Bertemunya ijab dan qabul, adanya kata sepakat antara para pihak. 2. Bersatunya majelis akad. 3. Berbilangnya para pihak atau kesepakatan harga. 4. Berakal atau tamyiz. 5. Objek akad dapat diserahkan. 6. Objek akad ditentukan. 7. Objek dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad. Syarat sah akad ada 3 macam, yaitu 1. Maisir adalah praktek perjudian atau spekulasi yang tidak jelas yang bertujuan untuk mengharapkan keuntungan. 2. Goror adalah tidak adanya kejelasan. 3. Zolim, yaitu perbuatan yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. D. Akad dalam transaksi keuangan syariah. Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaidah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, di antaranya Al-Quran dan Sunnah. Transaksi keuangan dalam industri keuangan syariah sangat dinamis dan sejatinya disesuaikan dengan tuntunan dan keinginan nasabah. Produk-produk lembaga keuangan syariah yang lahir dari berbagai akad-akad muamalah tidak terlepas dari kontrak perjanjian yang diberlakukan antara pihak bank dengan nasabah atau antara lembaga keuangan syariah. Akad ini menjadi domain Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan fatwa legislasi terhadap transaksi keuangan syariah. Fatwa DPS dapat memiliki kepastian hukum dan berlaku mengikat dalam sistem perundang-undangan di Indonesia setelah melalui proses transformasi dalam bentuk peraturan Bank Indonesia.